Halo, assalamualaikum Gan. Ini akan saya buka settingan Mainbox 12S yang mana ada permintaan dari teman-teman semuanya. Mohon maaf ini settingnya masih berantakan, sederhana sekali settingannya. Baiklah, akan saya coba buka settingannya yang kemarin belum sempat memberikan videonya. Mohon maaf. Untuk bikin tutorialnya saya rasa sangat sulit ya kan ya. Karena ya juga males sekali ini kan. Coba aja ya, kita buka ya. Ya untuk yang pertama itu yang kita beli baru yang kemarin dibongkar itu HP Habusan 1 ya. Oke, saya konekkan masuk. Nah, begini kan settingannya. Ya, untuk awalnya itu untuk interface. Ya, untuk interface itu kita lakukan bridge pada Ether 1 dan WAN 1 ya. Di sini kan ya. Nah, ini. Untuk portnya WAN 1 dan Ether 1. Kemudian ini settingan untuk bridge-nya seperti ini. Dan kemudian untuk setting dari address-nya, ini saya matikan ini kan untuk IP address-nya. Ya, saya matikan. Ini saya tidak pakai IP untuk opennya. Ya, jadi settingannya seperti ini. Dan kemudian untuk melihat daripada berapa sih klien yang connect, kita lihat coba kan ya. Kita klik. Ini yang connect kliennya untuk yang Mainbox ini 9 kan. 9 yang connect dengan overall TXCCG-nya rata-rata berapa ini ya? Naik turun ini. Kurang lebih 50%. Tapi belum ada komplain kan? Tidak ada komplain dari klien untuk lemot atau bagaimana. Saya kurang tahu juga ya. Kalau menurut saya ini kurang bagus. Harusnya di atas rata-rata 70 atau 80 itu bagus sekali. Tapi ini tidak ada komplain dari klien. Mungkin nanti ada rekan-rekan yang tahu, yang mungkin bisa sharing juga untuk overall TXCCG-nya itu yang bagus bagaimana. Mohon maaf karena masih tahap belajar, belum tahu juga mana settingan yang terbaik. Karena di sini untuk lokasinya itu sudah banyak yang menggunakan frekuensi 2,4. Jadi harap maklum seperti itu. Dari CCG tadi yang 50% ini untuk TX powernya saya gunakan yang all rate fixed 30 dBm. Ya. Dengan melihat trafficnya yang paling tinggi ini berapa ya? 9,9 Mbps. Begitu kan untuk settingannya. Jadi nggak banyak setting sebetulnya ini kan modenya bridge ya. Nanti yang di mana untuk settingan yang MikroTik servernya mungkin ya nanti bisa saya kasih info.
maaf kekurangannya, adanya settingan seperti ini, saya juga tidak banyak, tidak lihai untuk nyetingnya. Itu yang jadi masalah kan. Nanti bisa tanya-tanya juga, mau lihat yang mana nanti saya open semuanya. Yang penting ini untuk HP yang kemarin yang dibongkar 1 tahun yang lalu kan ya. Jarang update ini, mohon maaf. 1 tahun yang lalu videonya itu ya. Itu saya bongkar itu karena apa sih kan sebetulnya? Saya bongkar itu karena waktu ekspedisi pengirimannya itu mengalami jatuh yang kirimnya itu. Jadi saya supaya meyakinkan alatnya ini tidak apa-apa gitu, langsung saya bongkar dalamnya. Itu baru crash dari tokonya, langsung saya bongkar. Demikian, tapi ternyata juga nggak apa-apa. Sampai sekarang masih jalan 1 tahun ya, 1 tahun ya. Dulu banyak kliennya kan, banyak kliennya. Dulu itu sampai 15 klien, tapi sekarang tinggal 9 ya, tinggal 9. Ya 15 klien tinggal 9 itu karena interface dengan frekuensi yang lain, tetangga-tetangga yang pada bikin kayak gini. Akhirnya untuk supaya bisa lancar kliennya, akhirnya saya belikan lagi baru mainbox itu saya bagi 2. Itu ceritanya. Jadi walaupun ada gangguan sinyal yang lain atau intervensi, mainbox ini masih bertahan dan klien saya rasa juga tidak ada yang komplain ini, ada yang 71%, 90%, 82% ya. Terlihat kan ya. Ini tidak tahu dipengaruhi oleh apa ini. Tapi kalau memang loadnya dia besar itu kadang ininya juga akan tinggi. Coba saya aktifkan untuk CPU-nya ya. Nah, ini dia jalan 2%, 4%, 3%. Dengan sistem healthy-nya ya. Untuk temperaturnya, nah ini temperaturnya 43 derajat, cuaca mendung. Voltage-nya 23,8, 24 volt, oke lah. Stabil ya. Ini CCG-nya 86% dengan CPU 7% tadi kan ya. CPU tertinggi 7%. Jadi kalau CPU-nya itu tinggi, maka CCG overall-nya juga persentasenya tinggi. Itu kan. Oke ya rekan, saya tutup dulu ini. Sudah gitu aja settingannya, nggak ada yang lain juga. Untuk DNS-nya juga nggak ada DNS ini karena sebagai access point aja sebetulnya. Nanti semua kliennya langsung dapat IP-nya dari Mikrotik yang satunya, yang servernya itu. Dia hanya lewat saja di sini untuk klien-kliennya. Udah kan ya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf sekali karena memang saya tidak begitu pandai bikin tutorial. Jadi ya tak buka langsung gini aja wis. Tidak apa-apa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat rekan-rekan mas-masnya yang minta dibikinkan tutorial. Itu ya. Nanti tanya-tanya lagi lah. Kita sharing aja ilmunya kan ya, bagi-bagi ilmu ya. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih banyak ya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.